bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihyana Mahira Harahap. Saya dari kelas manajemen B Sore dengan NPM 235111091. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, topik latar belakang dan judul dengan dosen pengampun Bapak Umar Hamdan Nasution SEMM. A. Topik penelitian. Topik penelitian yang dimaksud adalah bidang kajian yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Topik merupakan sesuatu atau isu yang menjadi bahan perbincangan atau kajian utama dalam penelitian. Dengan telah diterapkannya topik atau bidang kajian penelitian, maka topik penelitian dapat dijadikan payung sekaligus sebagai pengendali keseluruhan dari proses penelitian. Memaknai topik penelitian lagi spesifik lagi, disebutkan bahwa terdapat 4 kriteria. Keempat kriteria tersebut meliputi: yang pertama nilai, yang kedua keaslian, yang ketiga kepraktisan, yang keempat kesatuan. Topik berbeda dengan masalah atau judul penelitian. Topik dapat disamakan dengan tema penelitian. Sebagai contoh, misalnya ada fakta bahwa dari tahun ke tahun program pemberdayaan wanita terus dikembangkan, tetapi kenyataan belum banyak wanita yang menjadi pimpinan di banyak lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Adapun unsur topik penelitian yang perlu diperhatikan, ada 2 unsur, yaitu terdapat unsur utama dan unsur penunjang. Yang pertama unsur pertama, yang kedua unsur penunjang. B. Latar belakang masalah. Masalah adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada di dalam kenyataan sekarang. Kesenjangan tersebut dapat mengacu ke ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Penelitian diharapkan mampu mengantisipasi kesenjangan-kesenjangan tersebut. Topik dan masalah paling tidak ada 3 sumbernya. Yang pertama dari diri pribadi, yang kedua sumber perpustakaan yang tersedia, baik hasil-hasil penelitian sebelumnya berupa teori atau referensi maupun sumber perpustakaan lainnya yang berhubungan. Yang ketiga orang lain, yaitu kawan sejawat, pihak sponsor ataupun konsultan. Dapat kita jadikan acuan untuk menilai kelayakan sebuah masalah untuk diteliti. Yang pertama kriteria internal, yang kedua kriteria eksternal, C. Rumusan masalah. Setelah masalah penelitian ditemuskan dan dikaji kelayakannya untuk diteliti, tindakan selanjutnya adalah merumuskan masalah itu dengan baik. Merumuskan masalah tidak boleh dilakukan seadanya, tetapi dilakukan dengan cermat dan dengan pertimbangan yang masak. Ini dimaksud agar penelitian dapat menghasilkan rumusan masalah yang baik, bukan rumusan masalah yang buruk. Rumusan masalah yang baik akan menuntun peneliti untuk memperoleh temuan penelitian yang baik. Dalam merumuskan masalah, ada beberapa jenis pernyataan yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing. Yang pertama, pertanyaan deskriptif. Yang kedua, pertanyaan asosiatif. Yang ketiga, pertanyaan komparatif. Yang keempat, selain ketiga bentuk rumusan masalah di atas, ada pula yang mengelompokkan model masalah sebagai berikut. Yang pertama, model normatif.
yaitu model rumusan masalah yang mempersoalkan adanya GAP antara kenyataan dengan norma yang berlaku. Contoh, pernyataan, apakah X telah dilaksanakan oleh Y? Yang kedua, model fungsional, yaitu model rumusan masalah yang menghendaki adanya pilihan untuk memilih yang terbaik di antara dua alternatif. Contoh, pertanyaan, manakah yang lebih efektif antara X dan Y? Yang ketiga, model analitik atau kusual, yaitu model rumusan masalah yang ingin mencari rangkaian hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa yang terjadi. Contoh pertanyaan, apakah ada hubungan antara X dengan Y? Atau apakah X berpengaruh pada Y? Dan yang keempat, model deskriptif, yaitu model rumusan masalah yang mengarah pada pelukisan peristiwa secara akurat apa adanya. Contoh pertanyaan, bagaimanakah kondisi kehidupan agama di desa X? Untuk memperjelas pemahaman dalam merumuskan masalah. Cara merumuskan masalah dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. A. Rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah pernyataan tentang gambaran atau variabel tanpa menghubungkan variabel tersebut dengan variabel lain bersifat independen. B. Rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah pernyataan membandingkan variabel satu atau lebih dengan sampel yang berbeda. C. Rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah pernyataan yang bersifat hubungan antara dua atau lebih variabel secara sintesis atau kasual.